Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini Allah masih memberikan karunia kepada kita kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa melanjutkan ngaji rutin kita, ngaji tahsin, tarjim, tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, dari tempat kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini, majelis ilmu, majelis Al-Quran, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca dulu untuk klasikal awal ya. Kemarin sudah Al-Ikhlas, berarti sekarang kita baca Al-Lahab dan artinya ya. Dan terjemahnya nanti materi kita di surat Al-Kautsar. Materi utama kita lanjutannya di surat Al-Kautsar. Tapi kita review dulu nih di surat Al-Lahab. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuh hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Baik, saya bacakan tarjimnya, nanti kita baca bareng ya, tapi saya awali dulu. Dengan ismi nama Allahi, Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tabbat binasa yada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab, wa dan tabba benar-benar binasa. Ma tidak aghna berguna anhu darinya maluhu hartanya, wa dan ma apa yang kasaba ia usahakan,
seakan yasla masuk naron neraka zata yang mempunyai lahabin keculak wadan imra'atuhu istrinya hammalata pembawa al-haqqabi kayu bakar fi di dalam jitiha lehernya hablun tali min dari masadin sabut atau fi di itu aja enggak apa-apa fi di jitiha lehernya hablun tali min dari masadin sabut. Oke, baik. Sekarang kita baca bareng, setelah itu masuk ke materi baru yaitu surat Al-Kautsar. Monggo diwaos sareng-sareng 1 2 3 dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih Ar-Rahimi yang maha penyayang Tabat binasa yada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab wadan tabba benar-benar binasa ma tidak auna berguna anhu darinya maluhu hartanya wadan ma apa yang kasaba ia usahakan seakan yasla masuk naron neraka zata yang mempunyai lahabin keculak wadan imra'atuhu istrinya hammalata pembawa al-hatabi kayu bakar fi di jitiha lehernya hablun tali min dari masadin sabut. Baik, kita masuk materi baru kita Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Surat ini surat yang paling pendek di antara 30 juz ayat Al-Quran. Pendek secara jumlah ayat cuma 3 ayat tapi pendek atau paling pendek secara jumlah kata yang ada dalam satu surat. Makanya ketika kita misalnya sholat sunnah waktunya sudah mepet, sudah mau qomat, pakai surat Al-Kautsar sangat pas gitu. Setuju Pak ya? Enggak setuju ya enggak apa-apa. Tapi maksud saya kalau waktunya sudah mepet itu, tidak usah membaca surat Al-Baqarah kepanjangan. Jadi maksud saya kenapa kok pilihnya Al-Kautsar? Karena lengkap. Karena sudah sempurna pembahasannya dan berhenti pada ayat yang sempurna. Jadi cuma 3 ayat, paling pendek secara jumlah ayat dan paling sedikit secara jumlah kata. Maka Al-Kautsar. Nanti kalau rakaat yang kedua baru pilihannya paling pendek itu di Al-Ikhlas ya. Walaupun Al-Ikhlas itu tidak 3 ayat tapi 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada 4 tapi pendek-pendek kata yang ada dalam setiap ayat. Jadi paling pendek Al-Kautsar, paling pendek jumlah kata dalam satu surat yang kedua Al-Ikhlas. Ada lagi sebetulnya 3 ayat, cuman 3 ayat An-Nasr idza jaa, tapi kalimatnya panjang gitu. Al-Asr juga ada gitu. Al-Asr juga pendek, wal asri innal insana lafi khusr. Illa 3 ayat juga. Cuman kalimatnya yang belakang juga panjang. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu panjang gitu. Yang ayat yang terakhir. Sehingga paling sedikit jumlah kata masih Al-Ikhlas. Surat
kulhu atau surat Al-Ikhlas. Baik, kita baca surat Al-Kautsar. Saya bacakan dulu di awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, karena ada layarnya nggih. Nggih. In yang warnanya merah, dengungnya sempurna. Nanti kita lihat tingkatan yang mana dengungannya ini. Terus na ada tanda layar, berarti tidak 2 harokat tapi lebih dari 2 harokat. Karenanya dikasih tanda layar. Ada juga yang membolehkan pendapat yang lain boleh 2 harokat. Kalau pendapat yang 2 harokat berarti inna a'tainakal kautsar. Tapi yang lebih utama adalah dipanjangkan sampai 4 atau 5 harokat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bersama 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, kesalahan-kesalahan dalam bacaan yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah bacaan dengung yang kadang dilupakan. Gunnah yang dimaksud adalah gunnah musyaddadah atau gunnah syiddah. Maksudnya dengungan yang sempurna yang sering dilupakan ketika membaca nun tasydid. Nih, nun tasydid ya. Yang kedua, hukum huruf pada ain sukun, pada ra yang dibaca secara waqaf. Gitu ya. Yang ketiga, hukum mat pada kalimat fasholli terkadang dipanjangkan. Mestinya hanya 1 ketukan. Ya, coba kita ceknya sekarang. Kesalahan yang pertama, dengung, gunnah. Gunnahnya di sini, nun tasydid. Sama ini, inna ayat yang pertama, inna a'taina sama inna syani'aka. Ini seringkali masyarakat kita membacanya inna atau inna a'tainakal kautsar. Nah, yang terakhir inna syani'aka huwal abtar. Padahal mestinya dia posisinya tingkatan dengung yang kuat. Gunnah pada tingkatan atau marotibul gunnah ya. Kalau istilahnya adalah marotibul gunnah di sini. Dia masuk sini ya. Ada gunnah namanya gunnah akmal, ada gunnah namanya kamilah, ada gunnah namanya naqisah, ada gunnah namanya angqos. Jadi kamilah, yang ini akmal, kamilah, naqisah, angqos. Dan ini masing-masing dengung ini harus kita perhatikan prakteknya. Jadi contoh, ketika tadi kita membaca inna dengungnya nun tasydid, dia masuk sini, Pak. Masuk gunnah akmal, maksudnya paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Kalau dengungan itu prakteknya paling sempurna, maka dipastikan
getaran di janur hidung itu kuat. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Kalau dia dengungnya sangat atau paling sempurna, maka getaran di janur hidung itu dipastikan kuat. Maka ketika kita membaca in lagi, in pasti dia kuat. Jadi getaran di janur hidung atau getaran di rongga hidung itu pasti dia kuat getarannya. Getaran di janur hidung atau di rongga hidung. Dan dia masuk sini dia. Seandainya sini agak ya sempurna, tapi ini lebih lagi, paling sempurna di sini. Ada yang kamilah, ada yang naqisah, ada yang angkos. Nah, karena dengungannya nuntas itu dia masuk yang paling tinggi, jangan sampai dilupakan. Karena ngapunten kadang-kadang ketika kita menghafal dulu waktu umur ngapunten Al-Kautsar niku kita hafal dulu jenengan umur pinten? Umur SD. Umur SD. Nggih, kelas 4. Nggih. Nah itu kadang-kadang waktu menghafal tuh inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kadang terbawa sampai sekarang begitu. Kenapa? Karena praktek itu sesuai dengan saat kita menghafal dulu. Itu sampai sekarang kita bawa, biasanya begitu. Nah, maka ketika dulu kita menghafal, terkadang tidak lihat teksnya, tapi lihat siapa? Lihat mulutnya gurunya. Kadang wis gak ngereken mulutnya gurunya. Yes, pokoknya ilmu krungon. Napa ilmu krungon ya? Wis krungune ngono ya ngono diucapkan gitu. Nggih. Nggih, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ngapunten, nanti ini juga berimbas ke ngapunten. Di bacaan-bacaan yang lain juga begitu. Misal ngapunten, kita membaca amma yatasaalun. Kan ada mim tasydid ya, itu masuk sini juga. Masuk akmal, paling sempurna. Amma yatasaalun. Setelah itu anin naba'il azim. Anin dengung lagi sempurna sama ya. Amma dengung karena dia masuk sini ya. Masuk akmal, paling sempurna. Sehingga getaran di janur hidung itu sangat kuat. Maka jangan sampai kita baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Kira-kira kalau dibaca begitu dosa apa tidak, Pak? Ngaji kok dosa itu ya tidak sempurna gitu aja. Tidak sempurna, kurang dengungnya, kurang sempurna. Padahal dia masuk sini. Amma dengungnya harus sempurna. Misal surat An-Naba amma yatasaalun, ada yang mempraktekkan amma yatasaalun anin naba'il azim. Kira-kira orang yang menghafalkan begitu tuh menghafalnya di umur berapa? Ya dulu juga sama. Jenengan kira-kira menghafal umur berapa surat An-Naba nih? Biyen rung sempat ngapal, no saiki wis lali. Jadi kita hati-hati ketika A'tainakal kautsar. Ini getarannya berarti kan terlalu banyak, terus tidak tebal. Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti getarannya terlalu banyak dan tidak ditebalkan.
Baik, nanti kita sempurnakan. Berikutnya, hukum mat. Hukum panjang pendek maksudnya ini. Hukum panjang pendek. Kita perhatikan ahkamul mat wal qasr, okay? Hukum panjang pendek. Fasolli, ini nanti mestinya disempurnakan hukum mat dan qasr, gitu nih. Mat dan qasr, karena kalimat hukum mat itu ada gandengannya. Pada kata fasolli itu kadang-kadang dibaca linya tidak satu ketukan. Fasolli li rabbika, nggak boleh dilebihkan lebih dari satu ketukan, tapi tegas satu ketukan. Fasolli li rabb, ngaten lagi mau sih. Fasolli li rabb, nggak boleh fasolli li rabb. Kepanjangan kalau dibaca li rabb. Kita sempurnakan tadi yang sudah kita bahas. Satu, nun waina waina. Kemudian berikutnya kausar. Getarannya tidak boleh banyak, nggih. Kausar, wanhar, abtar. Pokoknya kita perbaiki pelan-pelan. Mungkin masih ada yang nyantol 1, 2, kita sempurnakan bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sareng. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabb. Hati-hati ini satu ketukan. Fasholli li rabbika wanhar. Sareng. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Berarti niki jenengan perhatikan setiap akhir ayat di mushaf standar Indonesia itu banyak yang ada tanda wakofnya. Qola. Di sini juga sama. Qola. Yang terakhir tanda apa? Ain. Kalau ini berarti baik jenengan atau pembaca mengikuti ayat harus berhenti, mengikuti tanda qola juga harus berhenti. Ini juga sama, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga harus berhenti karena akhir dari surat ini dan ada tanda ain yang menunjukkan sempurna pembahasan sampai ayat ini. Pokoknya setiap kali kita membaca Quran di ayat yang terakhir itu ada tanda ain, berarti akhir dari pembahasan atau akhir dari pokok bahasan. Ini kebetulan ayatnya pendek nih. Nanti kalau jenengan mau surat Al-Baqarah, mau surat Ali Imran, mau surat An-Nisa dan seterusnya, Al-Maidah. Nah, nanti banyak kita temukan tanda ain yang itu menunjukkan sempurna atau berakhirnya pokok bahasan tertentu. Tema tertentu berakhir ketika ada tanda ain gitu ya. Berarti nanti kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an untuk tadarus ini atau untuk program harian kita ya. Program harian kita mengakhiri sampai mana? Yang lebih baik itu cari tanda ain.
Misalnya hari ini gitu. Atau malam ini kita membaca surat Al-Baqarah sampai mana nanti kita berhenti dan menyudahi, maka kita cari ayat yang ada ainnya. Maka dipastikan tema berakhir sampai sini gitu ya. Kalau ada tanda ain. Biasanya jenengan kalau berhenti menyudahi bacaan tanda apa, Pak? Ain ya. Ain. Kalau bahasanya orang-orang desa itu dulu biasanya satu mekrak. Sak mekrak, biasanya gitu. Di desa-desa itu kan biasanya berhenti ngaji sampai mana? Sak mekrak. Tapi saya cari referensi mekrak itu apa, nggak ketemu. Maksudnya mekrak itu bahasa gampangnya wong Jawa gitu ya. Sak mekrak. Tapi sebetulnya mekrak itu diambil dari kata makro. Jadi wong Jawa angel ngomong makro maka disebut mekrak gitu ya. Tapi sebetulnya ya satu akar kata itu. Mekrak sama makro kan juga adoh gitu ya. Enggak jauh gitu. Makro itu apa? Ya satu paket bacaan. Maka ketika misalnya lomba tartil atau lomba tahfidz, peserta dimohon untuk mengambil makro, berarti mengambil paket bacaan yang akan ditampilkan. Itu kalau misalnya pas lomba tahfidz atau lomba tartil atau lomba seni baca Al-Quran. Maka jenengan siap-siap nanti satu makro. Kapan jenengan lomba MTQ kapan, Pak? Kapan-kapan. Baik, kita terjemahkan sekarang. Yang kedua kita terjemahkan. Tahsin sudah, sekarang masuk di bagian yang kedua yaitu tarjim. Ya. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani, sesungguhnya kami. Jadi bedanya kalau inna saja sesungguhnya tok gitu ya. Tok itu maksudnya nggak ada tambahan. Inna sesungguhnya. Begitu dipanjangkan bisa sesungguhnya kita atau sesungguhnya kami, ada tambahan ya. Kalau itu dipanjangkan.